Sekali lagi boleh tepuk tangan buat kemudian tumbuh dan menghasilkan buah. Demikian juga setiap kita sore hari ini. Kita bersyukur jika malam hari ini gereja kita boleh sampai di usia 45 tahun. Sungguh semuanya ini berkat kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang duduknya masih di belakang boleh maju ke bangku depan. Ayo kita isi dulu bangku depannya. Jemaat yang masih di luar boleh masuk ke ruang ibadah. Mari kita mau katakan sebab Dia Allah yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Mari kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan
pujian sembah kami malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami mau lebih lagi, bukan hanya sampai di sini, tapi kami mau lebih lagi dalam kami meninggikan Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkuasalah Engkau malam hari ini atas setiap pribadi kami. Berkuasalah Engkau Tuhan atas setiap pujian dan penyembahan kami malam hari ini. Nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Malam hari ini kita mau lebih lagi dalam kita meninggikan Tuhan. Haleluya.
Woi, nyalakan apimu. Amin. Jaga api kita, nyalakan apimu supaya tetap menyala. Haleluya. Mari kita bergoyang. Kita panggil Tuhan.
pujian dari Komisi Anak Sekolah Minggu. Mari, boleh. Ya, boleh. Yuk. Ya, malam hari ini akan mempersembahkan gerak dan lagu. Mereka akan mempersembahkan gerak dan lagu dari Mars GPI atau Mars dari Gereja Penyebaran Injil. Nyatakan kasih-Nya menjadi
Puji nama Tuhan, terima kasih buat anak-anak kita dari Komisi Sekolah Minggu yang sudah memberikan korban pujian mereka kepada Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengar persembahan pujian dari Komisi Kaum Wanita Bijak di tempat ini. Kepada kaum wanita, kami persilahkan.
Haleluya. Terima kasih buat komisi wanita yang mempersembahkan pujian malam hari ini. Bapak Ibu, kita akan masuk di acara yang selanjutnya, yaitu kita akan perayaan ulang tahun. Sudah terima kue semua? Jadi biasanya kan yang tiup lilin hanya di depan nih, tapi nanti kita akan sama-sama kita berbagi api dan kita tiup lilin ulang tahun ya. Ini bukan tiup api roh kita ini. Tiup api ulang tahunnya ya. Ya, api boleh dikasih nanti akan dikasih kemudian disalurkan ke tetangganya ya. Jangan disimpan sendiri, tetapi diberikan, disaksikan. Sinar boleh sini. Oh, mungkin kipasnya yang di sebelahnya boleh dimatikan dulu. Ya, panas sebentar. Ya, kipasnya boleh boleh dibawa masuk sini ya. Mungkin mejanya Pak Narsifal tadi mana ya, Pak Mordok, meja boleh dibawa ke tengah gitu. Ya, yang sudah terima api boleh kita sama-sama bangkit berdiri ya. Kita menyanyikan panjang umurnya ya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan sampai selamat. Lagi panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan sampai selamanya. Tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamat. Karena di panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan sampai selamat. Sekali lagi lebih cepat. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan sampai selamanya. Ya, sebelum kita tiup, dengan hormat Ibu Lasma boleh pimpin kita di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita satukan di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yahweh yang kami tahu, Bapa yang kami sembah, Tuhan yang dahsyat memimpin gereja penyebaran Injil 45 tahun. Tidak secara kebetulan hambamu memakai pakaian Indonesia. Kami deklarasi buat Desa Bondo, engkau akan dikenal. Engkau akan membawa satu perubahan buat setiap kabupaten dan desa demi desa. Kota suci akan menjadi kota yang ramai. Seperti yang tidak secara kebetulan, Indonesia mengalami transformasi 1945. Nama Bapak Yahweh dimuliakan di tempat ini. Diberkati Ibu Gembala, diberkati Mati dan Ibu Novi dan putrinya dan jemaatnya. Kami percaya gereja penyebaran Injil bagi keselamatan di dalam nama Yesus. Transformasi sudah dimulai dan kami akan melihat mujizat yang tidak lazim terjadi buat di tempat ini. Di dalam nama Yesus Mesias kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Lasma.
GPI adalah rumah doa buat semua orang dan semua bangsa. Amin. Baru nanti dalam hitungan ketiga kita akan tiup lilinnya ya. Oke, GPI adalah rumah doa bagi semua orang dan semua bangsa. Amin. 1, 2, 3. GPI adalah rumah doa bagi semua orang dan semua bangsa di dunia. 1, 2, 3. Boleh kembali duduk Bapak Ibu dan selanjutnya kami serahkan. Shalom. Masih sukacita malam hari ini, amin. Yang sukacita boleh lambaikan tangan, teriakan luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus salahnya. Saudara Tuhan, kalau setiap ulang tahun pasti ada sukacita, amin. Dan kita harus tahu juga bahwa hidup kita diciptakan oleh Tuhan untuk menyembah Tuhan. Karena Allah bisa segalanya, Allah mampu melakukan segalanya. Tapi yang Allah tidak bisa adalah Allah menyembah dirinya sendiri. Dan Allah menciptakan kita manusia di dunia ini untuk menyembah yang benar, amin. Katakan kanan kiri, engkau adalah penyembah yang benar. Saudara kasih dalam Tuhan, di tahun 2014 dokter memvonis saya jantung saya tinggal 24% karena saya masuk ICU. Saya koma, saudara, dan tidak ada harapan lagi. Tapi singkat cerita, ada satu hal yang bilang seperti ini: Tuhan ingin jadikan kau penyembah, dan Tuhan memberikan kau jantung yang baru. Dan hingga detik ini saya sudah tidak tergantungan obat lagi, karena Tuhan sudah berikan jantung yang baru untuk saya. Amin. Dan itu karena kemuliaan Tuhan. Dan saat malam hari ini ada satu pujian yang memberkati saya. Bagaimana kita adalah penyembah Tuhan. Kita bahagia saat di hadirat Tuhan. Engkau baik Tuhan, karena Engkau hidup kami, Engkau kekuatan kami, Engkau bahagia kami. Ku rindu diam di balikmu, menikmati anugerahmu. Di hadiratmu bahagiaku penuh, Yesusku, kau kerinduanku, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Sama-sama kita pujian-pujian ya, amin. Ku rindu menikmati Tuhan, ku rindu diam di balikmu, menikmati anugerahmu. Amin Yesus. Di hadiratmu bahagiaku penuh, Yesusku, kau kerinduanku. Sama-sama katakan, menyembahmu Tuhan dan
hati. Ini Tuhan, aku mau menjadi penyembah-Mu yang benar. Engkau kekasih hati kami, Engkau bahagia kami. Seumur hidupku di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Tepuk tangan paling meriah bagi Yesus Allah kita yang luar biasa. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Terima kasih, bahagia kami penuh karena kami ada di dalam hadirat-Mu. Tanpa hadirat-Mu kami tidak rasakan segala apapun juga. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, baik sedetik, semenit, atau sejam dalam setiap kehidupan kami. Di dalam tinggal tenang, di dalam kami mencari Engkau, ada satu kedamaian dan sukacita. Biarlah nama Bapa Yahweh dipermuliakan di tempat ini. Haleluya, amin. Ya, shalom, silakan duduk. Ini malam spesial, ya. Sedikit saya membuka. Berapa kali Pak Gembala minta saya isi acara di tempat ini karena bentrok waktu dan bisa, karena saya punya pelayanan juga di Semarang yang harus saya ada tiap minggu. Entah kenapa Bapak Gembala telepon saya bilang iya, oke, di tanggal 15. Bapak Gembala ada cerita, kalau ini anniversary Gereja Penyebaran Injil 45 tahun. Indonesia merdeka tahun 4. Malam ini saya pakai Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Pondok penuh kemuliaan. Pondok penuh kemuliaannya. Pondok penuh kemuliaannya. Pondok penuh kemuliaannya. Sucilah Ibu Gembala, Bapak dan Ibu Gembala maju ke depan. Boleh sepuh Gereja Penyebaran Injil. Nah, malam ini malam spesial. Saya juga nggak tahu kenapa saya pakai baju ini baru. Karena di mall ada gambar Indonesia ini karena korban kakak saya. Saya
tetap Indonesianya ada di belakang, jangan ke depan. Berarti di belakang hati kita. Indonesia ada di hati kita malam hari ini. Bodoh ada di hati kita. Karena poin yang dikasih materi berubah. Yaitu bicara apa? Rumahku akan disebut rumah doa. Ibu gembala 45 tahun pengembalaan sampai hari ini. Betul ya? Tapi berapa tahun? 10. Dahsyat. 10 perintah Tuhan, Indonesia merdeka. Berarti di 10 usia Patri pelayanan, 10 hukum perintah Tuhan ada ketetapannya. Ya, jadi buat tahun-tahun ini Patri, kamu jangan main-main. Tuhan bilang, kamu akan makin banyak pergerakan yang tidak kamu mengerti. Ya, ada kamu nyanyi, sering ku tak jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Gak ada duit tuh ya, gak ada rumah mewah, gak ada AC yang layak. Walau 1000 tanya, namun tetap percaya. Amin. Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku semuaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke nabi karya-Mu. Bapak di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa buat Patri dan Ibu. Tuhan katakan sepakat 4 hari ke depan ada banyak tuntunan yang akan kau lihat buat tahun-tahun ini. Misimu gol di bulan 11 kata Tuhan. Seperti yang kau katakan, aku tidak mau tempatmu seperti ini Tuhan, tapi aku tahu Kau akan mengirimkan orang-orang majus. Aku akan memberikan satu hal surprise dalam setiap kehidupanku. Di hari yang berbahagia ini kau akan bisa melihat engkau di bawah Tuhan spesial kata Tuhan. Yang penting bagaimana kau menjaga hatimu, percayai Tuhan dalam beberapa hari ke depan. Tuhan katakan buat Pak Gembala tenang dan diam. Aku yang merombak merestorasi dari setiap ibadahmu di tempat ini. Karena tempatmu akan berbeda dari sebelumnya. Karena tempatmu akan membawa atmosfer yang berbeda. Tuhan akan siapkan orang-orang yang tepat bagaimana akan memimpin satu hal yang ke depan buat pergerakan di tempat ini. Aku Tuhan yang membawa banyak perubahan demi perubahan. Waktu-waktu yang tidak pernah kau bayangkan, aku akan mengirim orang yang tepat yang membuka visi dan misimu. Setiap apapun pergerakan yang akan kau buat menjangkau kota ini, buat memenangkan orang-orang seputar tempat ini. Iya dan amin. Dapur mulai, umum yang akan kau mulai pasti terjadi. Engkau banyak memberi makan. Tuhan katakan buat ibu gembala, kau setiap yang kau naikkan buat anak dan mantumu. Aku tahu kesetiaanmu di dalam hadiratmu. Engkau cuma bisa berdoa, memuji dan menyembah, tapi kau tidak memahaminya. Tangisan dan doamu buat setiap umatmu dalam beberapa hari ini, yang kau perhadapkan jemaat-jemaat yang sakit, oleh kuasa doamu terjadi miracle kesembuhan. Yang mereka dalam rumah tangga yang berantakan, ada banyak pemulihan kata Tuhan. Terima kasih buat doa syafaat yang kau naikkan buat jemaatmu. Ini waktunya Tuhan akan buat tempat ini berbeda. Bahkan aku akan mendanai tempat ini untuk yang layak kata Tuhan. Dan tanpa engkau sadari, banyak aku berbicara dalam setiap kehidupan. Malam hari ini kasih anugerah blessing daripada Bapak Yahweh turun buat ibu, buat papi dan ibu Nomi dan putri dan jemaatnya. Nama Bapak Yahweh dipermuliakan. Haleluya. Amin. Oke. Naik saya singkat daripada puter ya. Untungnya panggungnya nggak terlalu tinggi. Topik firmannya adalah Yesaya 56 ayat 7. Ya.
Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi banyak segala bangsa. Rumah doa bagi segala bangsa. Jangankan bicara bangsa, bangun rumah doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Malam hari ini, kalau kita membangun satu mezbah di hadapan Tuhan, kalau kita meminta segala apapun di hari yang berbahagia, buat gereja kita mengalami sukacita daripada Tuhan, yang dahsyat pasti terjadi. Saya tidak tahu ini momen yang benar-benar tim solid, tidak seperti yang lalu-lalu. Tolong dijaga kekompakan pujian dan penyembahannya. Ya, ternyata Ibu Pendeta, Ibu di tempat ini song yang kedua punya talenta. Lagu yang pertama tadi apa? Ku bersyukur buat kasih-Mu, anugerah-Mu bagiku, ya. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku, dengan apa akan ku balas anugerah yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Nah, ya, betapa baiknya Tuhan, ya, perbuatan yang dahsyat buat kota Bondo. Ini momen yang kedua. Kalau yang ketiga, gempar berarti kota Bondo. Ya, saya percaya kita sebagai umat Tuhan dibawa ke gunungnya yang kudus, diberi satu kesukaan, haus dan lapar akan Tuhan di dalam apa? Doa, pujian dan penyembahan dan puasa. Kalian enak di tempat ini, sunyi, ya. Kalau di kota rame, kalian menikmati, kalian tidak punya waktu untuk intim dapat sepinya luar biasa. Harusnya jangan itu adalah aktivitas yang ada tapi saya tahu kesulitan bodoh dari juga. Karena itu rindu menyembah di akhir zaman. Makanya dikatakan apa? Supaya aku rumahku disebut rumah doa. Yang suka berdoa akan mereka lihat gak lagi. Ini saya lihat Bapak yang baju umum jemaat baru lama. Saya kontak kamu ada? Hah? Istrimu mana? Lo mau berpisah atau tetap ngelengkap di situ? Wih, bertahan bola, bertahan 0-0. Ini rumah tangga juga bertahan 0-0. Siapa yang mau geser? Wah, jadi seri sama ya. Jadi Inggris dikalahkan. Hah? Nah, ini pada posisi sebenarnya nggak nih? Apa? Berbeda. Ini istri-istrinya pada di mana nih? Posisi sama nggak nih? 0-0 atau 1-0? Posisinya udah anak belum di sampingnya. Loh, kok pada diem? Bagaimana ada jawaban doa kalau duduknya aja nggak pernah tertib? Suami istri itu tak kembali dari kemarin selalu berpasangan loh. Masa jemaatnya pada jaraknya beda-beda? Mas mau 1-3-3 gimana tuh hidup rukun dan bahagia kalau bisa duduk begini? Seperti Bapak kan lagunya begini Bu, senyum dan tampaknya sekejap saja. Bapak ini romantis, kamu yang gak romantis. Bapak minta dimanja tapi kamu gak mau manja. Jadi malam hari ini mau muah kamu. Natap wajah Bapak.
lebih Pak. Lo lihat wajahnya. Nah, kan rindu kan? Nah, gimana rumah doa ada kalau nggak ada mesra? Kemesraan ini. Kami ini saya nggak bisa lagu dunia. Harus supranatural. Coba kan? Ini kemesraan ini. Gak apa-apa Pak. Maju Pak, di sini. Ibu maju. ini Maju Bu. Bisa salsa nggak? Kemesraan ini. Ibu. Bukan dong. Ayo goyang-goyang dong. Hatiku damai, jiwaku tetap di sampingmu. Jiwaku tetap bersamamu. Hari-hari itu mau begini terus Kak. Amin. Kita mestinya mau begini Kak. Kalau Iya. happy nggak? Bilang sama yang lainnya. Malam ini kita berubah ya. Sampai selama-lamanya harus mesra. Suami istri. Karena gembala udah jadi contoh. Loh, kemanggut begini. Kami percaya keluarga ini dipersatukan oleh Tuhan tidak ada dalam perang. Dan apa yang Bapak kerjakan dalam beberapa hari ke depan semuanya itu di dalam Tuhan tahu bagaimana Bapak punya hati yang tulus dan Ibu ingin memberi yang terbaik buat keluarga. Dan apa yang Bapak buat dalam beberapa minggu ke depan, Bapak jamin buat semuanya tidak siap. Terima kasih dan berarti. Ya, sama-sama. Kan enaknya rumahku disebut rumah doa skala bangsa, duduk aja nggak jelas. Kalau saya duduk nggak jelas, kenapa? Nggak ada suami, nggak ada anak, ada konco doang. Tapi kan sekejap. Keluarga itu harus ada satu hal keutuhan, mesti sama. Kenapa yang baju coklat? Ya sendiri datang ke sini. Dengan siapa? Sendiri. Kami tahu malam hari ini dia tidak akan kesepian dalam segala apapun progres hidupnya. Sisi-sisi gelap di masa lalunya. Kami percaya Tuhan sudah rubah yang terbaik. Seperti yang dia katakan, Tuhan, ampuniku kalau aku kurang mendekat kepadamu. Bahwa aku lebih dan lebih lagi mencintaimu lebih dari yang tidak pernah aku bayangkan. Jangan terkatakan kau gagal dalam segala apapun juga. Percayai Tuhan. Biar apa yang kau pegang satu minggu ini disentuh, dikerjakan Bapak Yahweh berhasil. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Kalau kita mau lihat ya, bagaimana rumahku akan disebut rumah doa kalau kita tidak punya satu kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Orang yang suka berdoa adalah orang yang punya satu hal, keintiman akan Tuhan ya. Kita jalan, kita lewat, kita ngomong, terjadi sesuatu hal yang dahsyat. Tadi di mobil WL saya bilang begini, saya terlahir dari rumah doa selama 2 tahun. Gitu, untuk menjadi seorang full timer. Mau ditampilin ke depan, dia bilang jangan gawaya, karena sisi gelap saya harus beres dulu. Saya bilang, Pak, saya bertahun-tahun di rumah doa. Saya nggak tahu apa yang saya harus kerjakan. Setelah itu, setelah Tuhan bawa, terus saya mengerti. Ternyata orang yang dibawa Tuhan sebagai rumah doa yang dipersiapkan dulu di masa pengasingan. Makanya bawa Tuhan itu iya dan amin. Jangan dipikir kita di rumah doa dan dapat sesuatu hal yang ajaib. Jangan, belum tahu waktunya. Contoh hal yang terkecil, ya.
Saya cuma sentuh orang dengan biasa aja, tapi orang itu bisa rasakan. Bahkan ibu saya bilang begini, ada kesaksian dari pendeta. Aku punya spiritual orang Kristen perempuan. Di luar Yesus loh. Tapi rekan saya ini udah tahu bahwa orang ini dia. Ya. Tidak ada hubungan dengan bapak ini 10 tahunan kurang lebih pejabat di kota Jawa Tengah. Aku kangen ibu pendeta, boleh atur ketemu? Adalah pertemuan. Tapi secara kebanggaannya dia bilang begitu. Rubah kehidupan itu tidak mudah. Percaya Yesus atau spiritual, betul lah. Karena apa? Rumah Tuhan ini adalah rumah yang jawabannya lama. Tapi kalau kita paranormal, betul ya Pak? Jawabannya betul, cepat ya. Halo? Lebih hebat paranormal atau spiritual Tuhan Yesus? Jawab dong, jangan Prabowo dulu ya. Halo? Senyumnya bisa curiga ini. Atau dulu sebelum mengenal Tuhan tanya orang paranormal. Tapi kalau Tuhan jaga, amin. Contoh yang kedua, kalau saya bicara itu dari Tuhan, saya nggak sadar, nggak akan bisa diulang lagi. Semalam ada ibu telepon saya. Saya pikirnya orang mau ngapain ya telepon saya, sudah ketakutan lagi kan. Mau pertemuan, takut diintip orang, nanti di bahan gosip. Ternyata cuma dia bilang begini, ibu pendeta, ya kenapa bu? Kesannya galak kan, ya bu kenapa gitu kan. Tapi memang logat saya begini, bukannya galak, apa adanya. Ternyata yang ibu doain itu semua menjadi realita kenyataan. Terus mau ibu apa? Ya saya bersyukur aja. Oke, ibu bersyukur. Saya minta beliin dong satu alat ucapan syukurnya. Ibu mau beli apa? Saya bilang ini. Budgetnya berapa? Ya 5-10 juta lah bu. Ya nggak apa-apa, nanti saya coba tanya. Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan kasih yang terbaik. Rumahku disebut rumah doa. Ini baru tergabung sebentar loh sama saya loh, ibu saya. Ya, tapi dia menikmati kasih Tuhan. Cuman dia bilang begini, ibu hidup gak ada stres ya? Ada, tapi mau ngapain? Gue tunjukin sama kalian. Nanti gue gak jadi teladan Tuhan Yesus. Ini punya keluh kesah, kepala saya pusing. Tapi buat apa? Saya tanggalkan. Yang satu punya keluh kesah, bikin saya stres. Saya tanggalkan, saya hadapkan ke hadapan Tuhan. Tapi syukur ada TikTok, ternyata orang menonton. Saya punya TikTok kan. Ya kan? Cuman dia bilang gini, kamu penuh urapan tapi kenapa kamu nyanyi? Mama, gitu. Lihatlah dirimu, gitu. Aku masih seperti yang dulu. Jangan kau menangis. Patri gimana? Mamanya menangis suka nggak? Jangan kau bersedih, gitu. Tuhan sudah panggil suaminya, jadi ibu jangan bersedih loh. Ada Patri, ada Bu Nopi. Karena mengingat setiap tahun 45 nggak ada bapak. Bapak sampai tahun berapa gereja ini ada? Hah? Gitu? Ibu di usia gereja 42 ada bapak. Gitu? Di usia 43 nggak ada bapak. Ke usia 44 nggak ada bapak. Di usia 45 nggak ada bapak. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan bersedih kalau kamu rumah doa. Amin. Bawa satu hal sukacita. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempatnya lain. Makanya buat malam hari ini ya, Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Orang yang rindu kepada suatu tempat, satu hal rumah doa, pasti nyaman di tempat itu. Kalau rumah doa itu tidak nyaman, percuma. Saya tanya rekan saya WL, kamu waktu pertama diundang ke tempat saya di mana? Saya kaget. Kok undang saya di tempat menara doa? Pemahamannya ruang menara doa saya sangat real, betul lah? Ya, ngapain bikin persekutuan di tempat menara doa? Karena menara doa yang ada di kota Semarang tidak secantik, seindah dan sebagus yang Tuhan beri dalam kehidupan saya. Tapi saya hargai semua pemberian Tuhan. Makanya kalau orang datang ke tempat ini bisa rasakan yang berbeda.
Menara doa, rumah doa adalah satu gambaran tentang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya di sini dikatakan apa? Tempat itu rumah doa harusnya apa? Nyaman, indah, dan sejuk. Berarti rumah gereja penyebaran Injil adalah satu rumah yang diidaman orang-orang adalah sejuk. Tadi saya lihat ini anak-anak sekolah minggunya, ya, yang badannya tadi rada kecil lucu, yang rada badannya besar goyangnya kayak lewatan aktif tapi nggak tahu ketukannya gimana, gitu. Tapi yang badannya kecil dia mau merangkul, tapi kiri kanannya bingung. Saya bingung kok dia bisa menarik, ternyata ada yang di belakang kakak-kakaknya. Udah ada pemimpin di depannya aja masih salah ini anak yang di depan sini, betul nggak? Makanya ini rumah doa mesti ada pemimpinnya, mesti ada nongol di situ pemimpinnya. Kalau nggak ada yang nongol, buat apa itu ada rumah doa? Ya, makanya hari-hari saya bilang sama Tuhan, saya 1 tahun ini udah mau pelayanan luar kota. Saya mau cari keintiman kepada Tuhan. Gak ada khotbah, gak ada uang, Pak. Percaya gak? Hidup kita karena apa? Khotbah kan? Betul gak? Karena rekan saya bingung. Ibu kok gak stres ya? Saya bilang ke rekan saya lain, kalau ibu gak khotbah nanti bayar kami gimana? Loh, Tuhan yang kasih kok, Tuhan yang pelihara. Bukti bisa berjalan tuh menara doa tanpa harus naik keliling-keliling kota. Dia pikir saya keliling kota bawa uang euro kali atau berlian emas, ya kan? Cuma saya bawa apa? Doa. Setiap saya berangkat satu kota itu doa. Makanya tadi saya bilang sama rekan saya mau ke kota Jepara ini sudah 25 tahun. Ya, Ibu Marta gadis, saya masuk kota ini. Anaknya usia berapa itu? 24 atau 25? Itu gambarannya sebelum itu lahir. Saya teteskan air mata, mesti harus ada perubahan buat kota Jepara. Bukan kota wanita tidak perkasa, ya, tetapi kota yang membawa satu hal perubahan. Ada imam-imam yang dibawa Tuhan lebih dan lebih lagi. Ya, saya percaya di satu hal, Tuhan akan bawa gereja ini berbeda. Ya, saya suka dijaga ini penyembahannya. Tetap kalau ini seru lagi musiknya. Ya, nah makanya di sini juga dikatakan apa? Rindu kediaman rumah Tuhan di ayat 2 dan 3-nya. Ya, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Orang yang suka rumah doa adalah orang yang suka menangis di hadapan Tuhan di Ramayana. Rumah doa, menara doa, tumpahan isi hati kita di hadapan Tuhan. Bukan membawa pribadi, tetapi membawa banyak hal di hadapan Tuhan. Makanya di sini juga dikatakan ya, banyak orang menuliskan bagaimana dia merindukan satu hal, keintimannya kepada Tuhan. Nah, makanya di dalam kita punya rumah doa, berkat apa yang didapat jika kita tinggal di dalam rumah Tuhan. Yang pertama, ya kan? Berbahagia dalam segala keadaan adalah orang yang suka memuji Tuhan. Di ayat yang kelima, Mazmur 84. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Kehidupan kita di dalam Tuhan ini hari-hari kita ini, ya, tetap memuji Tuhan gak 24 jam. Tetap dong. Kalau mau dibilang ya, perjalanan saya lucu. Dari Jawa Tengah ke Jogja, dari Semarang ke Jogja, dari Jogja balik ke Semarang, dari Semarang saya balik ke Jawa Timur, dari Jawa Timur itu langsung saya tembak ke Semarang, besoknya lagi lanjut ke Bandung, ke Bandung lanjut lagi ke Jakarta, Jakarta ke Jawa Tengah lagi. Saya bilang ini Tuhan ajaib. Ternyata saya sudah mampu bisa berjalan seperti dulu, tapi tidak seperti yang dulunya lagi. Jangan saya melihat. Karena saya suka rumah doa selama 4 bulan, Tuhan kasih kekuatan dalam setiap kehidupan saya. Kemarin saya gampang lelah, gampang ngantuk, tidak pernah mau pelayanan kalau nggak penting banget saya harus keluar dari tempat menara doa.
Makanya di sini juga dikatakan apa? Orang yang merindukan satu hal ya, tinggal di dalam genggaman Tuhan, berarti adalah orang yang berbahagia di dalam segala keadaan. Saya termasuk orang yang berbahagia loh. Ini tim saya malam sampai pagi. Ada pagi saya jam 6 sampai jam 10. Setelah tim saya yang 10 datang, saya pulang, saya mandi. Tapi ada berkat Tuhan. Ibu di mana? Saya mau ajak makan. Saya bilang, Pak, kita makan pagi. Uang saya nggak akan keluar. Ya, Tuhan jawab. Pagi-pagi dalam mencari Tuhan, perkenanan berkat itu nggak pernah lari kemana-mana. Bahkan sampai kita bungkus. Makanya tim bisa bilang begini, nggak pernah kita menikmati makanan yang seperti ini, nggak pernah kita tahu rasa yang seperti ini. Saya bilang nggak apa-apa, nikmatin bersama Tuhan dengan hal yang adanya, bukan ada apanya. Betul ya Pak Billy? Pak Billy ini cuma dipakai-pakai adonnya sebulan sekali. Dia nggak punya satu hal kerahasiaan keintiman dalam hidup saya. Contoh kesaksian sepele ya. Tadi yang punya batik tenun, maaf tadi saya mampir ke Roso, Saya bilang rekan saya mau mampir gak, ini pembuat batik tenun Jepara. Gak usah. Ya udah, gak usah, kalian diam di mobil, saya akan turun. Ikut. Dengan apa adanya saya cari itu mbah yang jualan itu di mana. Ternyata bapak yang bawa motor walaupun jawabannya gak enak, tapi saya punya rumah doa kan. Orang baik pasti ketemu orang baik, betul? Kalau orang jahat ketemu orang baik itu lumrah. Ya, kalau orang baik ketemu orang jahat, wajar gak? Ya enggak lah. Tiba-tiba ditunjukin. Saya masuk, saya sebutlah mamanya. Rekan saya kaget. Waktu ibu sebut nama mamanya, dia menangis. Gak apa-apa, kerjaan saya bikin orang menangis. Harganya mahal. Dapat potongan berapa? 20% ya? Akhirnya pagi ini mau beli satu. Kok bagus? Mata saya nggak bisa memandang. Pokoknya udah satu ya satu. Ini anak muda pintar cara memandang bahannya. Kok bagus ya? Yaudah sih kasih satu lagi. Saya nego harga. Tadinya nggak dapat apa-apa. Cuman potongan. Bukan hanya potongan. Dapat bonus 3 lagi. Itulah. Kita tanya, ini nih kain taplak meja, ini antara 30, 50 ini. Enggak bu, 40. Ya sudah, saya minta 3 satu-satu. Gitu kan? Berarti harganya tidak sebegitu yang ditawarkan, betul nggak? Karena apa? Kita sentuh dengan satu hal persentuhan, ya. Kita sentuh menggambarkan bagaimana kita kenal mamanya. Ternyata apa? Melorok itu 3 taplak mejanya. Saya tanya, Pak Dili, ini buat kamu apa istrimu bahan? Buat istriku, buku cintai istri. Gimana nggak diberkati? Jadi malam ini kalau suami nggak cinta istri, hati-hati loh. Berkat nggak ada loh. Coba suami-suami yang pelit sama istrinya, ketutup rezeki. Jangan suka dibawain istri. Ya. Saya tanya nih rekan saya yang ibu ini, kamu mau nggak? Enggak. Dia bilang saya yang bayarin. Baru mau ya. Saya bilang hari ini kamu spesial ketemu saya Pak. Contohnya ini, dapat kaos tua, dapat harga 50%, gitu kan? Dapat bonus yang lain. Karena apa? Dia menyenangkan. Dia cuma berkata gini di dalam hatinya, ku tahu Bapak pelihara. Itu Pak Dili. Sementara kan Pak Dili bilang ini, ya baik. Ya baik, waktu dia ngambil kain tenunnya pasti ini, Yesus baik, jadi gue gak marah ini. Walaupun gue gak pulang-pulang besok. Saya cerita sama ibu ini, istrimu orang suku apa? Suku ini. Oh itu mah terkenal ini. Rekan saya bilang, enggak, jangan salah, Batak tuh cuma di mulut, artinya romantis. Tuh lembut dari gembala. Ya, ternyata pengakuan dari rekan saya Pak, kalau sudah mulai kumatnya tuh istri handphone habis dibanting. Coba, harga handphone berapa? Mau beli lagi kan susah, betul gak? Makanya setelah proses Bapak ini mengalami satu intiman akan Tuhan, istrinya dirubah. Disebut apa? Luka doa. Malam hari ini Pak, semua apa nih? Hijau atau apa yang saya bingung ya? Kayak di belakang. Loh nengok, iya. Hijau muda Pak. Hah?
Ya sudahlah, saya ganti uang, ganti uang. Semenjak dari kamu kecil sampai hari ini, ketulusan hatimu menjadi di hadapan Tuhan. Kamu punya satu hal dasar keintiman. Kamu cuma selalu berkata gitu, jiwaku haus akan kasihmu, gitu. Jiwaku rindu akan cintamu. Prosesmu buat yang ke-8 hari ke depan, ya, Tuhan akan buat berbeda, Pak. Kamu mau kasih istri yang terbaik hadiah. Saya nggak tahu nih hari apa, 8 hari ke depan. Hari ulang tahunnya atau hari apa, Pak? Kok kamu mau bikin istimewa di hari yang ke-8 ini ke depannya? Seperti Tuhan mau buat kamu tuh tertawa menyertai luar biasa. Masa kecilmu pahit, orang hidup senang, kamu cuma menangis. Mau permen, nggak punya uang, orang tua. Mau beli baju layak, nggak enak ngomong bapak. Ya kan, tangisan doamu nggak pernah kembali sia-sia. Kamu akan lihat generasi buat tahun ini mengagumi bertambah baku the best. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai Ibu Gembala 8 hari ini kamu dapat bonus dari Bapak. Buat istrinya beda, buat kamu beda. Nanti kasih saya bisik-bisik tetangga ya apa? Karena Bapak mau dapat hadiah yang dibuat Tuhan tuh kaget-kaget, saya nggak ngerti, Bu. Hatinya menangis, gua nggak mau gereja gua ini seperti begini-begini. Dia kan nggak ada penjualan tanah loh. Ya, nggak ada transaksi, Tuhan bilang. Tapi ada berkat yang tanpa kamu sadari sudah di depan mata. Tanda-tanda nyata berkat di depan mata. Ya, Tuhan turun bekerja. Coba kamu berdiri, angkat tanganmu. Tuhan angkat tanganku dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Secara properti Pak Gembala undang jemaat, tapi kami tahu sentuhanmu di atas Pak Gembala gak main-main, Tuhan. Berkat multiplikasi harus jadi dan tidak ada pembatalan. Dalam berapa tahun transaksi selalu gagal. Dalam berapa tahun berkat sudah di mata tapi gagal. Tapi kami tahu progresmu buat tahun-tahun ini dan kami jadi dan berhasil di dalam nama Bapa Yahweh. Kami terima dengan iman. Haleluya. Amin. Oke. Mau kesaksian? Sini, tidak apa-apa. Bapak ganteng kok ini. Saya sudah usia. Kalau enggak saya ambil nih. Bercanda. Oh, udah. Waduh. Musuh yang lama hilang, kini ku datang. Sini, Pak. Kita
bahaya juga. Ya, kita berdua menjadi satu bukan karena perjodohan, tapi melayani Tuhan sampai seumur hidup. Nanti Tuhan kasih yang terbaik ya Pak. Oke, see you, bless you Pak. Jemaat udah kirang aja tuh duda. Perawat tua, wah ini semangat. Ini contoh yang orang semangat pelecehan ini. Saya dong. Oh, kakaknya. Dengar ya ternyata kakaknya. Ya, Kalau sama saya gimana? boleh. Usia GPI 45 tahun ada perjodohan, berarti Messi di depan mata ya Pak? Hah? Gereja besar di depan mata kalau menyanding diriku. Pesan dan kesannya. Baru bergerak. Oh, betul sudah. Bukan Tuhan dengar doa kita semua. Oke, malam spesial. Rumahku disebut rumah doa, ya. Sesuai iman dan doanya kalau jadi, lanjut enggak gumuli lagi. Boy, canda-canda dikit biar nggak terlalu kaku. Yang kedua, wah ini ngeklek gembala. Nah, saya lihat ini pada di gembala sampai begini. Nggak apa-apa, memberi orang tertawa itu mahal. Ya, cinta bisa dibeli dengan duit nggak? Nggak bisa kan? Cincin bisa dibeli dengan duit nggak? Ya itu dia bedanya. Ya, cinta nggak bisa dibeli, cincin bisa dibeli. Malam hari ini perkenankanlah diri kalian di hadapan Tuhan. Karena kemarin waktu di Surabaya, waktu ada rekan saya ulang tahun, ya, WL, Abah Tuhan bilang begini. Saya dengar Lasna kalau kamu itu udah menikah. Loh, orang mau menikah kok dibilang nggak menikah, kata Tuhan. Jadi pendoa yang mana ini yang saya harus dengar? Ada lagi yang bilang, saya lihat suamimu bule. Nanti pas lagi khotbah di atas panggung muncul itu bulenya. Sampai hari ini, siapa namamu Pak? Pak Marsono. Berarti kan di situ bule Parsono. Tuh lawakan saya udah mulai lagi. Ya, nggak ada kegiatan khotbah begini ya Pak. Orang mau ngomong apapun, keputusan Tuhan yang kita dengar malam hari ini. Ya, jadi mendapatkan kekuatan yang baru di ayat yang kedua, ayat 6 dan ke-8. Ya, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah, bahkan mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Tuhan di Sion. Kita melihat di dalam kita tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, kita akan semakin di bawah Tuhan kuat dan mampu. Ya, saya memasuki masa 53 tahun, 53 tahun, makin muda, 10 dikurangi, nggak boleh diskon umur ya. Di bawah Tuhan itu semakin kuat, kuat menjomblo, betul lah, kuat menahan segala sesuatunya. Itu anugerah. Makanya orang yang tinggal di hadirat Tuhan semakin hari akan semakin kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Bersenter ke Tuhan bukan kepada yang lain. Jadi saya rangkum buat firman malam hari ini di ayat yang ke-12 nih ya. Karena ini udah jam 8. Dikatakan apa? Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai kasih dan kemuliaan Dia berikan. Dia tidak menahan kebaikan dari orang yang tidak bercela. Orang yang suka berdoa adalah orang yang tidak menahan kebaikan. Jadi kalau orang yang nggak suka berdoa, otomatis orang yang pelit. Orang yang nggak suka berdoa otomatis tidak bisa menikmati hidupnya. Karena apa? Semuanya sebab takut. Karena apa? Nggak berani ambil satu hal tingkah dan sikapnya. Ini belakang suami istri. Dua bangku di belakang suami istri apa? Hah? Apa? Suami istri? Boleh bangkit berdiri? Ya. Bapak, sebelahnya ibu. Marganya apa? Oh, sendiri. Boleh pegangan tangan. Ini
di Batak nggak romantis. Tradisi ya, kalau orang Batak nggak romantis, kalau mau romantis Batak mujizat. Karena saya orang Batak Pak. Jadi saya mengerti kenapa di zaman sekarang udah modern masih seperti dulu. Kau di sana, aku di sini, dipertemukan dalam satu kamar kok. Benar? Coba ibu lihat wajah bapak. Bilang gini bu, aku masih seperti yang menunggumu sampai akhir hidupku. Ayo lihat bu, kesetiaanku tak luntur, hatiku rela berkorban demi keutuhan. Maju, saudara. Ayo maju berdua. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Ayo, apapun kan ku berikan cinta kerinduan. Malam hari ini rumah tangganya dipulihkan oleh Tuhan. Ibarat saya itu akan menjadi ibu yang baik, ibu yang stop dari setiap hal kedua. Dan kami yang terima pemulihan 150 kali ganda. In the name of Jesus. Amin. Mendampingi suami istri itu dalam pernikahan dan mudah dan gak gampang. Ya. Malam hari ini Bapak lega kan? Nanti bangun tidur, ngerti nyesel gua selama ini gak mengerti arti sebuah cinta. Wis mantap. Ibu bilang gini, ngomong coba dari dulu. Nah, enak gak bu? Jangan jadi orang Batak yang kaku, Yahudi kedua. Itu yang harus didobrak. Mesti romantis, yang romantis sama yang lain aja. Tapi jujur loh, tadi Bapak bilang begini, di depan umum, orang Batak gengsi. Justru permalukan iblis di depan umum, ya. Biar Bapak besok
bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Tujuh anak, tujuh famili. Amin. Tahun ini Pak, engkau sudah dipulihkan. Promosi Tuhan terjadi. Kamu rindu mau beli kendaraan, mobil ya, yang terbaik sudah di depan mata jadi. Jangan lupa kalau ke Semarang, telepon saya jemput lagi masuk dengan mobil baru. Berarti sudah dikenal. Amin. Firman saya cukupkan. Bapak terima kasih buat segala yang terbaik dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Biarlah gereja penyebaran Injil menjadi rumah doa kesukaan, baik kota Bondo, baik kota Jawa Tengah, baik Indonesia maupun bangsa-bangsa. Kemuliaan daripada Bapak Yahweh ada di tempat ini. Haleluya. Amin. God bless you. Silakan. Ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, adakah yang rindu ingin didoakan malam hari ini sebelum kita akan masuk di acara kita yang berikutnya? Jika ada, dengan cepat Bapak Ibu boleh engkau maju ke depan nanti di bulan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Oh gitu, kita mau tutup dulu. Baik Bapak Ibu, karena kalau kita tutup nanti langsung ke perjamuan kasih Bu. Gitu. Gak apa-apa. Oke. Baik Bapak Ibu, pengumuman malam hari ini, terima kasih Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah hadir. Dan malam hari ini ada anak-anak Dewi yang boleh hadir. Boleh berdiri teman-teman. Nah ini anak-anak Genbi, ya ini komunitas anak-anak di Jepara yang nanti tanggal 25 mereka juga akan buat acara di tempat ini. Jadi mereka mengundang dan mengumpulkan seluruh anak-anak muda di Jepara. Semangat, haleluya. Terima kasih kehadirannya. Kita boleh bersuka cita di malam hari ini dan terima kasih untuk setiap panitia yang bertugas di malam hari ini, tim PAW yang begitu luar biasa malam hari ini. Dan nanti Bapak Ibu, kita nanti selesai ketika kita nanti akan tutup ibadah kita. Bapak Ibu yang rindu didoain bisa mungkin bertemu dengan Ibu Lasma. Dan kemudian nanti jangan pulang dulu. Puji nama Tuhan. Monggo Pak Dokter boleh di sini Pak. Monggo Pak Dokter di sebelah Pak Gembala bisa. Kalau terlambat tidak apa-apa karena Pak Dokter ini praktek dulu. Puji nama Tuhan boleh hadir bersama dengan kita malam hari ini. Beliau adalah Pak Joko yang prakteknya ada di depan pelangi Bapak Ibu di puji Tuhan boleh bergabung dengan kita malam hari ini. Dan mari kita mau mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Nanti jangan pulang ya Bapak Ibu, kita akan sama-sama perjamuan kasih. Kita akan berpindah ke samping. Tim konsumsi sudah menyediakan hidangan buat kita, nanti kita akan menikmatinya. Yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau kata pujian terima kasih Tuhan dan nanti doa penutup dan doa berkat oleh Pak Gembala.
Dan di malam hari ini kami sungguh bersyukur bersama dengan orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan. Di ulang tahun GPI Bulu yang ke-45, kami melihat kuasa mujizat Tuhan, terobosan demi terobosan, kemenangan demi kemenangan itu terjadi atas gereja kami, atas orang-orang yang mengasihi gereja di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak, di kesempatan malam hari ini Kau mengirimkan hamba-Mu Ibu Pendeta Lasma Siang Turi yang sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada jemaat di tempat ini. Biarlah apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan di malam hari ini boleh membawa kami semakin dan semakin maju, semakin dan semakin mengasihi Tuhan, mengerti akan jawaban Tuhan dalam hidup kami, karena kami akan disebut rumah doa. Gereja kami akan disebut rumah doa bagi kami, bagi semua orang, bagi segala bangsa. Terima kasih juga untuk orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan, yang mendukung berjalannya acara di malam hari ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Dr. Joko yang juga bersama dengan kami yang mendukung acara ini Tuhan. Kau berkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Agung yang juga mendukung acara di malam hari ini. Kau Tuhan yang akan memberkati usaha berjalan kami dalam nama Yesus. Terima kasih untuk juga seluruh jemaat, seluruh panitia yang mempersiapkan acara ini boleh berjalan dengan baik dan luar biasa. Terima kasih Bapak. Dan sebentar lagi kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing, yang jauh, yang dekat, yang berjalan kaki maupun berkendaraan. Kau pimpin dan sertai kami Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan sebelum kami juga pulang, kami juga akan menikmati berkat berupa makanan dan minuman yang sudah tersedia bagi tubuh jasmani kami. Sebelum kami menikmati, Suci kuduskan dalam nama Yesus, sehingga ketika kami menikmati makanan kami beri kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk tim dari Semarang yang menolong kami sehingga acara di malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Oh Tuhan memberkati jemaat mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu dari saat ini selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu sebagai bukti penyerahan hidupmu di dalam Tuhan dan terimalah berkat daripada-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu. Diberkatilah engkau di dalam kesehatanmu. Diberkatilah engkau di dalam perekonomianmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil dan beruntung di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.